Alhamdulillah, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini beberapa tips yang bisa kita lakukan ya. Selain perundungan-perundungan sudah kita sampaikan, ini beberapa tips yang bisa kita lakukan membantu kita untuk terhindar dari riya atau agar Allah melindungi kita dari riya. Tips yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sangat penting karena kita tahu riya adalah penyakit yang sangat samar ya. Yang dalam satu riwayat Nabi mengatakan asyirkul khafi, syirik yang samar. Dalam riwayat ini Nabi mengatakan syirkus sarair, itu syirik yang tersembunyi ya. Demikian juga dalam satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, khatabana Rasulullah SAW dzata yaumin, sungguhnya suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ayyuhan nas ittaqu hadha syirka, wahai manusia sekalian, hati-hatilah kalian, hindarilah kalian daripada kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabimin namli, sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Faqalahu man sya'allahu an yaqul, kemudian ada orang yang berkata kepada Nabi, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml? Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menghindarinya sementara dia lebih samar daripada rayapan semut? Qulu, kata Rasulullah sallallahu, ucapkanlah ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Katakanlah, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan kepadamu yang kita sadari, yang kami ketahui, dan kami mohon ampun dari kesyirikan yang kami tidak sadari. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tabrani dan juga Ibnu Abi Syaibah dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Di sini ketika Rasulullah menjelaskan tentang syirik itu sangat samar, para sahabat bingung bagaimana cara menghindarinya kalau sangat samar, bahkan lebih samar daripada rayapan semut. Ya Rasulullah, kasih jalan yang paling terbaik adalah berdoa. Gimana cara kita menghindar dari penyakit yang seperti ini yang sangat samar? Kalau Allah tidak tolong kita tidak bakalan mampu untuk menghindar dari penyakit ini. Dan yang senada dengan ini adalah hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, itu dari Maqil bin Yasar. Beliau berkata, intalaqtu ma'a Abi Bakar As-Siddiq. Aku berjalan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Sungguhnya kesyirikan pada kalian lebih samar daripada rayapan semut. Faqala Abu Bakar berkata, wa hal syirku illa man ja'ala ma'allah ilahan akhar. Ya Rasulullah, bukankah kesyirikan adalah menjadikan sesembahan selain Allah bersama Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, walladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah dengan yang jiwaku berada di tangannya, la syirku akhfa min dabibin namli, sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qalilu wa kathiruhu. Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu perkara yang jika kau ucapkan, suatu doa yang jika kau ucapkan, maka akan pergi kesyirikan darimu yang kecil maupun yang banyak. Qala, Nabi berkata, qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang aku sadari, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku mohon ampun darimu dari syirik yang tidak aku sadari. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Abu Ya'lan dalam Musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Di sini sama Rasulullah SAW mengajarkan, sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari sebelumnya juga ini Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar tahu bahwasanya menghindar dari syirik itu perkara yang berat. Maka ada solusi yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dalam satu riwayat An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin namlati sauda ala sofatin sauda fi dhulmatil lail. Sungguhnya kesyirikan pada umat ini lebih samar daripada rayapun semut hitam di atas batu licin yang hitam dalam kegelapan malam. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi dan Ahmad, Abu Ya'la, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menggambarkan tentang samarnya kesyirikan. Kata Rasulullah, asyirku fi hadhil ummah, syirik dalam umat ini akhfa, lebih samar daripada rayapan semut hitam, min dabibi namlati sauda, dari rayapan semut hitam, ala sofatin sauda, di atas batu hitam, fi dhulmatil lail, kegelapan malam. Kira-kira ada yang bisa lihat nggak? Semut jalan gelap-gelap, semut hitam, batu hitam, gelap malam. Kita nggak ada yang bisa lihat. Kalau nyalain lampu baru kelihatan, tapi kalau dalam kondisi gelap saya bisa lihat. Artinya kesyirikan itu kalau masuk dalam seorang, seringnya dia tidak sadari. Kalau hatinya masih bersih akan ada sinyal menunjukkan dia riya atau dia ujub atau syirik-syirik yang lainnya. Tapi betapa sering orang tidak sadari. Makanya dalam doa kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu bima la a'lamu, dari syirik yang aku tidak sadari. Karena ada kesyirikan yang masuk menjalar dalam hati kita, tidak kita sadari. Hanya orang-orang yang berusaha ikhlas yang bisa mendeteksi penyakit tersebut. Ini diantara obat yang mujarab agar kita terhindar dari riya dan dijaga oleh Allah agar tidak terkena riya. Tapi ingat, ini doa bukan hanya dilafalkan, harus diucapkan dengan penuh-penuh permohonan, pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dalam sujud kita, dalam doa-doa kita, setelah tasyahud akhir kita berdoa dengan benar-benar berharap agar kita terhindar dari kesyirikan. Ya ikhwati, ya ahibati, seandainya kita melakukan amalan sebesar apapun ternyata tercampur riya, maka akan gugur. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku beristighfar kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak sadari. Maka jangan lupa agar kita benar-benar berdoa dengan doa ini dengan serius, mohon kepada Allah, karena kalau riya dihilangkan dari diri kita, maka kita akan bahagia. Allah alam bisawab.